Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita tentang energi update untuk percintaan, finansial, dan general kamu. Apakah yang terjadi? Kita akan coba bahas ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya, cek energi general kamu terlebih dahulu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ada bir. Luar biasa ya, di sini ada bir. Ada key. Ini kunci, ini beruang. Kunci yang mungkin saja beberapa dari kamu mungkin punya masalah, tapi kamu akan menemukan solusinya. Ada rider, ada seorang yang mungkin akan datang, ada sun, ada sebuah harapan di sini. Oke. Di kartu bir, ini menggambarkan kamu itu seperti memiliki sebuah tanggung jawab yang besar, atau kamu ini juga menggambarkan seorang pemimpin yang bijak, punya kekuatan yang besar, punya pengaruh yang besar juga, mungkin terhadap lingkungan, atau mungkin kamu seorang pemimpin dalam satu perusahaan, atau kamu itu seorang ibu, seorang bapak, atau seorang ketua dalam suatu komunitas. Nah, di sini kamu ini benar-benar menjadi seseorang yang ditunjuk menjadi orang yang kuat di antara mereka-mereka yang di sekeliling kamu. Nah, tetapi aku melihat di sini di kartu bir ini dalam arti negatifnya ya. Ini menunjukkan bahwasanya saat ini kamu lagi dalam mengalami suatu tekanan-tekanan ya, atau ada konflik yang terjadi dalam hidup kamu. Nah, ini juga artinya menggambarkan kamu harus lebih berhati-hati dalam mungkin mengambil keputusan, dalam mempertimbangkan sesuatu hal begitu ya. Karena jika tidak kamu pikirkan, tidak kamu tegaskan dalam diri kamu tentang apa yang terjadi pada kamu ya, kamu akan mengalami suatu kehidupan yang mungkin akan keluar dari jalurnya begitu. Jadi kamu benar-benar harus berhati-hati di sini. Berhati-hati mungkin dalam mengambil keputusan, karena di sini kan kamu menggambarkan seseorang yang bijaksana, seseorang pemimpin ya. Ini secara general kamu ya. Nah, tetapi hebatnya kamu, aku melihat ada key, ada sebuah solusi di sini. Kamu selalu menemukan, walaupun di sini kamu mendapatkan tekanan, mungkin kan kamu seorang pemimpin misalnya, kamu mendapatkan tekanan dari bawah, tekanan dari atas gitu loh. Atas itu mungkin atasan kamu lagi, bawah mungkin bawahan kamu begitu. Jadi itu membuat kamu harus berpikir secara bijak, membuat kamu harus benar-benar berhati-hati dalam mengambil keputusan begitu ya. Aku juga merasakan ada sun ini ya, sebuah harapan kamu, kesempatan kamu, itu selalu bisa kamu wujudkan. Walaupun terkadang banyak tantangan, banyak hambatan di sini, kamu selalu akan menemukan harapan kamu itu bisa terwujudkan. Dan di sini ada the rider. Rider ini adalah gambaran mungkin kamu akan mendapatkan suatu hal yang baru, pasangan baru kah itu kalau dari segi percintaan. Kalau dari segi pekerjaan ya mungkin sesuatu hal yang baru, rekan kerja baru, usaha baru, pekerjaan baru begitu. Intinya ada satu hal yang akan datang kepada kamu. Mungkin karena rezeki yang tidak terduga di sini. Oke? Intinya saat ini apa yang menjadi masalah bagi kamu, kamu akan menemukan solusinya. Dan ada sebuah kesempatan mungkin ya, dimana kamu menemukan solusi. Dan itu harus benar-benar kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan kamu abaikan. Terkadang ada pesan-pesan di semesta yang kamu dapatkan mungkin dari kode alam, mungkin dari orang-orang di sekitar kamu, atau mungkin dari apa yang kamu lihat, kamu dengar. Itu juga bisa dikatakan sebagai solusi dari permasalahan yang kamu hadapi saat ini begitu. Ya, kita akan coba lihat apa lagi yang terbaca. Dari segi percintaan, nanti kita lihat dari kata tarot ya. Kita buka tarotnya.
Ya, bisa jadi bagi kamu yang mungkin saat ini lagi single, the rider, seseorang akan datang. Mungkin orang baru, ya. Ini ada threesome. Wow, kamu benar-benar menunjukkan aura yang kamu miliki di sini, ya. Ini shadow dance, memories of the forgotten self. Kamu di sini mencoba untuk melupakan masa lalu, menjadi diri sendiri, ya, di sini, ya. Beauty of X. Di sini akan ada sebuah pembaharuan atau fase baru. Kamu seperti terlahir kembali saat ini, menjadi sosok yang benar-benar berbeda dari dulunya. Nah, itu dia. Kamu hebatnya itu selalu membuat pembaharuan-pembaharuan. Kamu selalu membuat hidup kamu itu kayak, wah, aku harus menjadi orang yang berbeda nih setiap harinya, gitu ya. Karena di sini terlihat kamu itu orang yang benar-benar kayak dihargai. Tapi di bir ini, ya, sebenarnya saat kamu dihargai, kamu benar-benar kayak diprioritaskan, ada beberapa orang-orang yang mungkin akan menjadi energi negatif di dalam kehidupan kamu. Entah itu orang yang tidak suka kamu, membenci kamu, ya, orang yang toksik, gitu ya. Itu juga sebagai satu konflik nantinya, yang konflik dalam diri kamu, yang membuat kamu ngerasa kayak, ternyata hidup ini enggak seperti apa yang kita bayangkan, gitu loh. Di saat kita sudah memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, di saat kita merasa udah menjadi memiliki power, gitu ya, ternyata masih juga ada ancaman, masih juga ada sebuah hal-hal yang membuat kita tertekan, begitu ya. Nah, tapi hebatnya kamu bisa menemukan solusinya. Itu kamu, ya. Oke. Akan terlahir kembali. Makanya kamu selalu membuat pembaruan-pembaruan dalam diri kamu, sehingga kamu merasa hidup kamu itu tidak monoton, gitu. Oke. Nah, jadi di sini ada juga sih kamu seperti disarankan, atau mungkin kamu sudah pengen menunjukkan nih, ada yang benar-benar merasa hidupnya itu kayak punya beban yang berat dalam satu hubungan percintaan misalnya, ya. Kamu mencoba untuk mungkin menarik diri dari hubungan itu. Kamu mencoba untuk sendiri terlebih dahulu. Kamu coba untuk self love, self care, gitu ya. Kamu mencoba untuk itu. Kenapa? Karena kamu sudah tidak mau lagi nih, masa aku yang punya kekuatan, aku yang memiliki power, aku disakiti, gitu ya. Terkadang ada juga keegoan kita. Tapi keegoan yang kamu miliki ini ya untuk arah yang ke positif, begitu loh. Karena kamu tidak ingin lagi nih disakiti. Jadi aku harus jadi orang yang ego, tapi egonya positif, gitu loh. Aku nggak mau lagi disakiti, aku nggak mau lagi dikhianati. Jadi ya aku akan jadi diri aku sendiri, gitu loh. Kalau nanti ada orang-orang yang toksik, ya udah aku hempaskan, gitu ya. Kalau ada nanti orang-orang yang manipulatif, ya aku jauhi lah. Aku batasi diri aku dengan mereka, gitu. Oke. Ini aku lihat. Di sini aku merasakan bahwasanya kamu ini akan benar-benar menikmati hidup yang saat ini kamu jalani, ya. Kita coba lihat dari kartu tarot percintaan kamu, ya. Fokuskan kepada seseorang yang kau pikirkan, karena di sini energinya juga bisa vice versa, ya. Juga akan kebaca di sini. Oke, teman-temanku, kita akan ambil beberapa kartu, bisa jadi 6 kartu, ya. Oke. Ada Nine of Wands. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oke, sama. Ada kartu The Moon. Nah, benar. Seseorang yang mungkin aku melihat dari percintaan kamu, seseorang dari masa lalu yang sudah menyakiti kamu, sepertinya dia merindukan kamu di sini. Tapi sepertinya kamu dengan dia sulit untuk bisa bersama, ya. The Devil, lagi-lagi The Devil di sini. Energi negatif yang selalu ada di dalam hidup kita. Oke, ada Three of Cups. Ada The Lover. Wah, ini dia. Kita melihat, ya, percintaan kamu di sini. Percintaan kamu cukup unik, ya, cukup unik. Kenapa aku katakan? Karena di sini kamu pernah mengalami suatu percintaan, atau saat ini kamu sedang alami, ya, cinta yang benar-benar membuat kamu bahagia. Tapi itu hanya sesaat. Kamu bertemu dengan seseorang dan membuat kamu bahagia dan nyaman. Ternyata seseorang itu sudah punya pasangan, ya, atau sudah punya cinta yang mungkin sudah terikat dengan tali pernikahan. Tapi kamu bahagia, gitu loh. Apakah kebahagiaan kamu ini karena kamu tidak mengetahui dia sudah punya pasangan, ataukah dia menyembunyikan hubungan itu?
statusnya dia. Oke? Dan ini mungkin membuat kamu merasa tertekan. Akhirnya terjadi konflik. Ada the devil di sini. The devil adalah suatu energi negatif yang memang benar-benar kamu rasakan. Oh, ternyata dia sudah punya pasangan. Ternyata dia mengkhianati aku. Ternyata dia mencari pelarian. Ternyata dia mencari satu kesenangan sesaat gitu loh. Bahwa dia, ya saat dia butuh kamu, dia datang. Tapi kamu tidak pernah diberikan sebuah status yang memang akan dipublish gitu loh. Ya, arti kata keterikatan secara mungkin secara pernikahan gitu atau bagaimana. Makanya semuanya terungkap. Karena apa? Karena kamu ngerasa kita kan sudah punya hubungan cukup lama. Kenapa sih kamu belum mengikat aku dengan cincin gitu ya? Kenapa sih kamu tidak menginginkan aku menjadi pasangan kamu untuk selamanya? Itu membuat kamu merasa ragu. Itu membuat kamu merasa kayak tertekan di sini. Karena dia juga sering on off. Dia sering mungkin ya di saat kamu butuh dia jarang ada buat kamu. Jadi itu juga membuat kamu kepikiran, ini kenapa sih, hubungan seperti apa gitu loh. Itu membuat kamu harus mulai bertindak. Ada Queen of Cup, kamu memang benar-benar kayak ngerasa kesepian banget. Makanya kamu ngerasa, aku memiliki kekuatan, aku memiliki power, aku seorang atasan, seorang pemimpin, tapi aku bisa juga ya dikhianati gitu loh. Ya, aku kesepian di sini. Nah, di saat kamu merasa aku harus mengambil suatu keputusan, ada hal-hal yang tidak terduga, kamu harus fokus kepada apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Ya, aku katakan tadi, kamu tidak mau disakiti lagi. Ya udah, di sini kamu menarik diri, kamu membuang jauh-jauh rasa yang ada selama ini terhadap dia. Ya, ternyata di saat kamu menjaga jarak, menarik diri dari hubungan ini, ya, dia sangat merindukan kamu. Makanya the moon ini kan ada bulan yang dia rindukan. Bulan itu kita tahu ya, jauh di langit, sulit untuk kita gapai. Itulah gambaran hubungan kamu dengan dia. Sulit untuk dimiliki. Walaupun ada cinta, dia merindukan kamu, tapi sulit untuk dimiliki. Oke? Ini yang aku rasakan dari energi seseorang yang dekat dengan kamu saat ini atau sebelumnya. Atau dia ini memang sudah kamu tinggalkan, tapi dia begitu sangat masih merindukan kamu, masih menginginkan kamu. Apakah di sini dia kayak ngerasa kamu orang yang benar-benar bisa memuaskan dia, orang yang bisa membuat dia nyaman, bahagia di saat dia butuh, begitu loh. Atau ada yang tidak dia dapatkan dari pasangannya, itu dia dapatkan dari kamu. Ya mungkin kamu sempat ya mungkin mencoba untuk menarik diri dulunya, dia seperti nggak mau. Kamu dengan dia mencoba bertahan di saat kamu sudah mengetahui statusnya, ya. Tapi kenyataan tidak ada perubahan. Kamu juga merasa sering terabaikan, gitu loh. Ya, itu membuat kamu yakin untuk meninggalkan dia. Oke, the devil, energi negatif ini cukup luar biasa. Atau di sini dia benar-benar berkhianat, mengkhianati kamu, ya. Dan akhirnya terungkap, mengkhianati kamu, dia ternyata menghadirkan orang ketiga. Ya siapa dong yang mau gitu loh, dimadu, dikhianati. Ya akhirnya kamu mencoba melepaskan dia. Oke? Nah jadi aku melihat ya, tentang percintaan kamu ini mungkin kamu ini mencoba untuk sendiri, kamu coba untuk merenung, ya kamu pengen melupakan dia nih. Tapi pada akhirnya ya memang bisa kamu lupakan. Orang baru akan datang. Jadi kalau memang kamu udah yakin untuk melupakan dia, lupakanlah. Karena seseorang yang baru akan datang, walaupun terkadang tidak secepat apa yang kamu inginkan. Aku pengen segera menemukan orang yang tepat. Ya mungkin gak bisa juga ya. Namanya cinta itu kan butuh proses. Jadi aku yakin di saat kamu sudah mencoba mencintai diri sendiri, walaupun kamu sendiri, tapi kamu happy, di saat itulah nantinya seseorang akan datang. Terkadang di saat kita tidak mencari, terkadang di saat kita tidak memikirkan seseorang itu akan datang. Ya, semoga ya. Jadi ini solusinya. Oke, dari segi finansial aku melihat ya, ada Nine of Wands. Oke, sepertinya aku melihat permasalahan yang kamu hadapi. Mungkin kamu pernah ditipu, kamu pernah dikhianati, mungkin ada keuangan kamu di sini mungkin kayak
acakadul begitu ya, kayak berantakan. Pembukuan keuangan kamu itu kayak wah rumit, ruwet gitu ya, kusut. Nah, tapi aku melihat kamu akan menemukan solusinya. Kamu menemukan satu hal yang baru yang bisa membuat semuanya itu berubah. Jadi keuangan kamu mungkin akan bisa stabil di sini. Tapi tetap kamu hati-hati dengan orang-orang yang mungkin bermuka dua, yang memanfaatkan kamu ya. Karena banyak di sini nantinya. Kamu akan melihat, oh ternyata orang ini menjilat. Apalagi karena kamu di sini kan orang yang memiliki power, atau kamu seorang pemimpin, atau kamu yang memiliki suatu perusahaan atau bisnis atau usaha. Nah, ternyata di situ ada konflik ataupun suatu apa ya, kayak masalah yang kamu hadapi, yang mungkin kamu kurang berhati-hati dulunya. Seseorang yang kamu percayai ternyata membohongi kamu, mengkhianati kamu, karena di sini ada pengkhianatan. Ya, namun kamu menemukan solusinya. Solusinya ya mungkin kamu mengeluarkan dia dari perusahaan kamu, dari bisnisnya kamu, atau kamu memutuskan hubungan kerjasama dengan dia gitu loh. Ya, dan kamu langsung turun tangan di sini. Itu yang membuat sebuah harapan kamu akan mulai membaik, keuangan kamu akan mulai membaik gitu ya. Jadi banyak ya kesempatan yang bisa kamu raih di sini asal kamu benar-benar bisa yakin pada diri kamu. Dan ternyata ya kamu punya kekuatan yang bisa kamu tunjukkan kalau kamu itu bisa gitu loh. Ya. Oke? Teman-temanku, jadi kalau dari segi keuangan sih nggak usah khawatir karena kamu di sini orang yang sudah berpengalaman mungkin ya dalam berbisnis, dalam melobi gitu ya, melobi mungkin dalam untuk kerjasama, mungkin mencari sebuah pekerjaan yang tepat. Ya, kamu mungkin akan segera menemukan karena di sini ada rider. Suatu hal yang akan baru akan datang kepada kamu. Ya, mungkin sesuatu hal yang ya mungkin yang tiba-tiba akan datang, atau suatu hal yang kamu harapkan itu akan datang kepada kamu. Ya, semoga aja. Apapun itu yang terbaik nantinya untuk kamu. Oke? Teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Oke, teman-temanku, semoga kamu bisa menemukan pesan-pesan positif di sini ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.